Sebab suatu perbuatan baik itu dikatakan amal soleh yang diridhoi Allah menawi nderek dateng pedomanipun. Ana pedomane. Mboten nderek dateng perasaan kita. Prasaku apik, niku durung mesti. Utawa umume apik. Jadi pedomanipun menika umume masyarakat. Mboten mesti menika. Jadi untuk mengukur apakah itu amal soleh atau tidak, menika wonten pedomanipun. Atau saya sebut dengan prinsip-prinsip ya. Ada beberapa prinsip dalam beramal soleh menika. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para jamaah, Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Monggo kita wiwiti pangaosan menika. Kanthi maos basmalah lan kita lajengaken donga pados ilmu raditu billahi robba. Setunggal kalih tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Wonten kesempatan pengaosan malam menika saderengipun kita nglajengaken materi tentang tahsinus shalah, memperbaiki pelaksanaan salat kita. Kita badhe nglajengaken materi malam Selasa kepengker. Menika judulipun bahwa hari pertemuan kita dumateng Allah itu semakin dekat. Hari pertemuanmu dengan Allah semakin dekat. Laksanakan 5 kewajiban di sisa-sisa usiamu. Menika kita pendetaken saking Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Kalau malam Selasa kepengker sampun kula aturaken bahwa pada dasarnya kehidupan manusia itu adalah dalam perjalanan menuju dumateng Allah. Allah sebagai pencipta, sebagai pemilik alam semesta menika. Menika dipun sebataken wonten surat Al-Insyiqaq ayat 6. Lajeng kaping kalih perjalanan kita dumateng Allah untuk bertemu dengan Allah itu semakin hari semakin dekat untuk mencapai tujuan menika. Umur kita makin tambah, itu menunjukkan bahwa anggen kita bertemu
kalian Allah menika semakin dekat. Dan pertemuan itu nanti akan diawali dengan peristiwa kematian. Kematian itu merupakan peristiwa pertemuan kita dengan Allah. Dan nanti yang kedua itu peristiwa hari kiamat, Yaumul Hisab. Menika dipun engetaken wonten surat Al-Jumu'ah ayat 8 dan surat Al-Anbiya ayat 1 dan ayat 2. Kalau malam Selasa kepengker menika sampun kula aturaken. Terus menawi kita raosaken Bapak Ibu, perjalanan kita gesang menika sangat cepat ya. Cepat sangat. Bahkan mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika dulu masih main-main cilik ketika masih kecil, tiba-tiba sekarang sudah pindahan apa? Wis kadoyan ora tedas jagung, wis ora tedas balung. Ini ada 8 tahapan manusia itu. Dari ketika kita masih berangkang sampai kita pegang tongkat. Mungkin rata-rata kita itu sudah ke 7 dan 8 ini ya. Nah menika raosipun cepet sangat. Tiba-tiba kita sudah berusia 60, 65 sampai 70 tahun. Nah mila menika Bapak Ibu, sisa-sisa umur yang masih diberikan Allah kepada kita ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan sisa-sisa umur yang masih kita miliki ini. Dan kita mulai dengan menghisab, memperhitungkan terhadap apa yang sudah kita lakukan untuk menyongsong hari esok. Menika perintahipun Allah wonten surat Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 19. Wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad. Jadi setiap orang itu supaya selalu memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk menghadapi hari esok. Untuk menghadapi saat kita nanti bertemu dengan Allah. Jadi kita harus selalu melakukan muhasabah. Ini yang juga dipesankan oleh Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, wonten setunggalipun hadis Rasulullah ngendika tentang orang yang cerdas, al-kayyis. Orang yang cerdas itu orang yang selalu menghisab dirinya dan selalu beramal untuk kehidupannya sesudah mati. Al-kayyis niku. Sedang orang yang bodoh, orang yang lemah itu yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan terhadap Allah. Menika hadisipun Pak Poningal riwayat At-Tirmidzi Pak. Kemarin yang ditanyakan nih. Nah kula panjenengan sami tentu dados tiyang ingkang cerdas atau al-kayyis ya. Karena kita menjadi orang yang cerdas, maka hendaklah kita selalu melakukan evaluasi dumateng diri kita piyambak-piyambak
dan beramal untuk kehidupan kita sasamunipun kapundhut mangke. Nah, karena itu Bapak Ibu, berdasarkan surat Al-Ahqaf ayat 15, ada 5 kewajiban yang harus kita lakukan wonten sisa-sisa umur kita menika. Menika wonten Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 16. Gangsal perkawis menika diajarkan atau diberikan petunjuk oleh Allah kepada kita untuk selalu kita ingat, selalu kita mohonkan petunjuknya kepada Allah. Makanya ini diajarkan dalam bentuk doa. Tetapi di dalam doa ini juga terkandung pelajaran akan 5 kewajiban yang harus kita laksanakan. Mila menika Bapak Ibu, jangan lupa setiap hari kita membaca doa menika. Kita berdoa itu, satu, kita mohon pertolongan dumateng Allah terhadap 5 perkara menika. Dan yang kedua, untuk mengingatkan tentang kewajiban gangsal perkawis menika, untuk bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Ini memang secara khusus dipun sebataken ketika orang sudah berumur 40 tahun dalam memperbanyak doa ini untuk mohon pertolongan kepada Allah datang 5 perkawis. Sekaligus ini mengingatkan tentang kewajiban kita datang 5 perkawis menika. Bapak Ibu sampun hafal napa dereng? Alhamdulillah sampun. Sampun dereng napa sampun? Monggo menika kita waos rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, tunjukilah aku, an ashkura, untuk mensyukuri nikmataka, terhadap nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada ibu bapakku, wa an a'mala sholihan, dan agar aku senantiasa beramal soleh, tardohu, yang kau ridhoinya, wa aslih li, dan berilah kebaikan untukku, fi dzurriyyati, melalui anak-anak cucuku. Ini sesungguhnya aku tubtu ilaika, bertobat kepadamu, wa ini, dan sesungguhnya aku
minal muslimin, termasuk orang-orang muslim. Tegas menika piwucalipun Allah khususipun kagem kula panjenengan sami ingkang sampun umur 40 tahun senantiasa membaca doa menika. Sampun hafal apa dereng? Tapi sampun maos nggih. Sing dereng nate maca berarti umure durung 40 tahun. Saniki jenengan pun maca pun sah berarti. Sudah sah umure pun 40, malah wis widak barang wisan. Jadi pun terlambat nih. Mboten napa-napa. Bapak Ibu sekalian, kanthi doa menika kita nyuwun pitulung dumateng Allah supados kita saged nindakaken 5 kewajiban di sisa-sisa umur kita menika. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Di sisa-sisa umur ini kita bisa melakukan 5 kewajiban menika. Bapak menika sedaya kedah dibutuhkan, sangat penting. Ini nanti semuanya menjadi bekal kita menawi kita mangke sampun sowan dumateng Allah. Ingkang sepindah, kewajiban menjadi orang yang senantiasa bersyukur dumateng Allah, atau disebut dengan asyakirin, orang-orang yang selalu bersyukur. Nomor kali kewajiban menjadi orang yang senantiasa beramal soleh yang diridhoi Allah, dipun sebut as-solihin. Nomor 3, kewajiban memiliki anak dan keturunan yang soleh dan solihah. Nomor 5, kewajiban dados tiyang ingkang senantiasa bertobat dumateng Allah, disebut dengan at-taibin. Yang kelima itu kewajiban menjadi orang yang memiliki komitmen. Komitmen itu keterikatan diri sebagai seorang muslim, disebut dengan muslimin. Nah menika gangsal kewajiban kula panjenengan sami. Bagaimana cara mewujudkan ini? Yang pertama, memohon kepada Allah. Itu yang pertama. Sebab untuk bisa melaksanakan gangsal kewajiban ini berat. Tanpa pertolongan Allah menika berat. Terlalu besar godaanipun menika. Terlalu besar ujianipun menika. Maka kita memohon kepada Allah, nyuwun pitulunganipun Allah. Maka doa ini terus kita baca setiap hari, setiap saat bahkan. Pas kita nenggo-nenggo salat dipun wiwiti niku, itu saat-saat mustajab menika. Ini salah satu di antara doa yang kita panjatkan menika. Ini mila saya nipun niku apal. Mungkin nek nggo catatan nggih kurang praktis. Panjenengan betahaken catatan nggih. Nek betahaken benjing kula damelaken catatan. Nggih. Kalau sampun wonten jane. Insyaallah mugi-mugi kula mboten lali. Bahkan ini saya buat bukunya juga, Pak. Ada bukunya. Wonten bukunipun. Sebab menika mboten namung kula aturaken wonten mriki. Ini mungkin sudah tempat yang ke-6 atau 7 ini. Hari Ahad kemarin 3 tempat menika kula aturaken. Dari Kasongan, ada di Kulon Progo, wonten. Dan niki kula anggap penting sangat.
supaya kita di sisa-sisa umur ini melaksanakan 5 kewajiban menika. Nah, di samping kita berdoa, Bapak Ibu juga berikhtiar, berusaha untuk bisa mewujudkan atau melaksanakan 5 kewajiban ini. Satu, berdoa. Di samping berdoa, kita juga berusaha jadi wong sing ahli syukur, selalu melakukan amal soleh, lan sak piturute niki wau. Nah, supaya kita bisa berusaha, maka kita mulai dengan pemahaman dulu. Kudu ngerti. Menawi mboten ngerti awak dhewe niki mboten saged nglampahi. Meskipun doa itu penting, tapi doa harus diiringi dengan usaha. Usaha itu bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, kalau kita itu mengerti terhadap apa kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, mila menika Bapak Ibu, kula badhe ngaturaken tentang pengertosan syukur. Ini kewajiban yang pertama tadi, untuk menjadi orang yang selalu bersyukur. Mungkin badhe kula aturaken secara napa menika secara garis besar mawon nggih. Kula pendet ingkang pokok-pokok mawon. Nek wonten bukune menika kula tulis. Mungkin ini saya cuplik ingkang pokok-pokok mawon nggih. Kalau tentang kewajiban bersyukur menika dipun sebataken wonten kathah dhateng Al-Qur'an, itu banyak sekali. Di antara di surah Al-Baqarah 152, Al-Baqarah 172. Itu perintah supaya kita bersyukur. Ya, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kamu kufur. Kebalikan dari syukur niku kufur. Nah, ingkang penting menika Bapak Ibu, napa tandane menawi kita niki dados tiyang sing bersyukur? Nah, menika ingkang perlu kula aturaken. Yang perlu kita evaluasi diri kita. Awak dhewe niki wis dadi wong syukur napa dereng? Niku wonten tanda-tandanipun. Ada 6 tanda orang yang bersyukur itu. Tanda yang pertama, orang yang bersyukur itu selalu mengakui dan menyadari banyaknya nikmat Allah pada dirinya. Ngakeni lan nyadari bila nikmatipun Allah menika wata sangat. Sampun apa dereng menika? Sampun selalu ngakui lan nyadari menawi nikmatipun Allah menika kathah sanget dhateng kula panjenengan. Katae kok mboten semangat dijawabane. Nggih sampun, tapi dereng sempurna. Saya kadang-kadang dereng ngakoni, dereng sadar. Bahkan kadang-kadang saya nutup-nutupi. Pengakuan dan kesadaran kita bila nikmatipun Allah kathah menika kedah kita tanamaken wonten manah kita. Tandane tiyang syukur. Nomor kali menyebut-nebut nikmat yang diberikan Allah. Menyebut menika maksudipun badan menyombongkan diri, badan ujub badan, tapi dalam rangka untuk melahirkan rasa syukur. Perintah Al-Quran itu wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Terhadap nikmat Allah itu kamu ceritakan. Jadi ini awake dhewe niku kumpul-kumpul niku critakno sing nikmat-nikmat. Alhamdulillah aku sehat.
Alhamdulillah kuwi iso tuku ngene, alhamdulillah. Nek kecenderungan ten iki rak sambat man kumpul niku. Aku lara-lara, aku ngene ku anu, niku. Kecenderungan tiang niku nek diceritakno sing mboten enak-enak, Pak. Petani pada petani sing kumpul niku ceritane kan akeh tikuse, akeh ikine. Sekarang kita rubah, Pak. Nek ketemu niku critakno sing enak-enak. Alhamdulillah tanduran wis apik, wis kuning. Ning ya ana tikuse ora apa-apa, wis alhamdulillah. Wong tikus ya butuh mangan kok ya ora apa-apa. Nek aku sak iso, pokoke cerita sing apik-apik. Nek padha pedagang niku nggih kudu cerita alhamdulillah sotoku mau payu ya alhamdulillah. Senajan udan-udan isih ana wong tuku. Ya hadis niku, Pak. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur dalam bentuk ucapan berisi pujian. Nah, sering-sering kita mengucapkan alhamdulillah. Menawi ingkang sempurna atau yang sering waos Nabi niku alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Menika ingkang sering diwaos Nabi. Di paling boten nggih kita ngomong alhamdulillah. Sering baca alhamdulillah. Ya, itu menunjukkan kita itu syukur dalam bentuk memuji dumateng Allah. Napa kemawon Bapak Ibu nggih? Napa niku kelambenan anyar alhamdulillah. Ibu nggih? Nggih dahar nggih alhamdulillah, unjuk niki banunjuk nggih alhamdulillah. Terus mawon. Alhamdulillah menika selalu menghiasi bibir kita sebagai rasa syukur. Dan yang keempat, menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Menika buktinipun awak dhewe syukur. Bila nikmat ingkang dipun paringaken menika kita ginakaken kangge taat dumateng Allah. Ini contohipun kados malam menika Bapak Ibu paringi sehat digunakan untuk ke masjid, nindakaken salat, ngaji, lan sak piturutipun menika. Yang kelima, tanda bersyukur itu orang kalau selalu berterima kasih dumateng tiyang sanes. Berterima kasih kepada manusia. Ya. Jadi melalui tiang menikah kita sering mendapatkan sesuatu. Seperti ini kan. Kita, alhamdulillah ini terima kasih ini datang ingkang maringi menikah. Sinten menikah Pak? Pak Hari, matur nuwun nih Pak Hari. Bukti kita bersyukur. Dan ucapan yang terbaik niku bukan hanya bersyukur tapi mendoakan jazakallah khairal jaza. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan ganti balasan ingkang sae. Setiap kita diberi orang itu ucapkan terima kasih jazakallah khairal jaza. Menika wujud bila kita menika syukur dumateng Allah. Karena setiap pujian itu sesungguhnya adalah kembali kepada Allah. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu milik Allah. Jadi ketika kita memuji kepada orang, pada dasarnya kita memuji kepada Allah. Kalau kita berterima kasih dumateng tiyang, menika ugi minangka wujud kita ini bersyukur dumateng Allah. Ya. Lalu yang keenam, wujud syukur menika dengan melakukan sujud syukur. Sujud syukur ya. Menika jatosipun wonten hadis-hadisipun menika. Ini menika kula aturaken ingkang pokok kemawon. Namun menawi kagem sujud syukur, ini para ulama memberikan pedoman hanya untuk
pemberian-pemberian atau nikmat-nikmat yang sifatipun insidentil. Dados mboten rutin. Kalau yang rutin mboten. Insidentil niku sing sekali-sekali nggih. Umpamanya putrane diterima jadi pegawai, jadi polisi, kan insidentil kan itu ya. Atau kita tadi mau kecelakaan nggak jadi, itu kan insidentil Pak. Pulang ke rumah kita sujud syukur. Karena sifatipun menikah hanya sekali-sekali. Kalau yang rutin itu mboten perlu sujud syukur. Nek panen sawah niku ana kenaikan gaji tadi Mas. Itu gaji ke-14 malahan. Kan sidentil niku, syukur. Sujud syukur. Lancaranipun sujud syukur menika gampil. Hanya Allahu Akbar sujud mawon. Doanya itu seperti doa pada umumnya. Mboten wonten doa khusus untuk sujud syukur menika. Nah niki Bapak Ibu, tanda-tandanipun menawi kita menika dados tiyang ingkang asyakirin, tiyang sing bersyukur. Insyaallah kita menika sampun ning mbok bilih kadang-kadang lali, kadang-kadang ya. Tandane niku saya sering sambat, sering bersulo, sering sing dieling-eling niku mboten enake mawon. Gitu. Padahal nikmatipun Allah datang kula pensami niku langkung kathah, Pak. Saniki mamane lara untu, Pak. Lara untu itu pinten dinten ta, Pak? Seminggu. Lan jenengan mboten lara untu itu pinten tahun? Oleh kletak-kletuk iku mulai teko cilik nganti saiki ya. Begitu sakit gigi telung dina mawon kaya-kaya ora tau sehat. Nah niku penyakit tiyang, Pak. Nalikanipun sehat menika mboten syukur. Itu makanya jadi akui, sadari nikmat Allah itu banyak sekali. Nah, biasanya kita niki nembe eling menawi pikantuk sakit utawi wonten ingkang mboten sekeca baru ingat. Nah, sekarang kita mulai bilih pengakuan kesadaran datang kathahipun nikmat menika mboten usah nenggo menawi kita menika dipun engetaken dening Allah. Jadi ini ada 6 bukti menawi kita menika dados tiyang kang bersyukur. Ini saya langkahi aja ya, masuk nomor 2 saja. Lalu kewajiban yang kedua, menjadi orang yang senantiasa beramal soleh, nindakaken amal soleh ingkang dipun ridhoi dening Allah. Menika nggih betahaken datang pemahaman, pengetahuan. Sebab suatu perbuatan baik itu dikatakan amal soleh yang diridhoi Allah menawi nderek datang pedomanipun. Ana pedomane. Mboten nderek datang perasaan kita. Prasaku apik, niku durung mesti. Utawa umume apik. Jadi pedomanipun menika umume masyarakat. Mboten mesti menika. Jadi untuk mengukur apakah itu amal soleh atau tidak, menika wonten pedomanipun. Atau saya sebut dengan prinsip-prinsip ya. Ada beberapa prinsip dalam beramal soleh menika. Ingkang sepindah, amal soleh itu menjadi amal soleh ya. Suatu perbuatan baik itu menjadi amal soleh yang diridhoi Allah menawi dipun tindakaken kanthi dasar iman lan takwa. Atau dengan kata lain, hanya dilakukan orang-orang yang beragama Islam.
Syaratipun menika. Artosipun nek tiyang niku mboten muslim, mboten Islam, amale niku sae tapi mboten amal soleh. Mboten bakal diridhoi kalian Allah. Mengapa? Karena dia kufur. Mboten gadai iman. Nah niki alhamdulillah yang nomor 1 ini kita sudah memenuhi menika. Tapi belum tentu amal menika dados amal saleh tasih wonten syarat malih nomor kali. Jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. Inggih menika amalan itu dilakukan semata-mata hanya mencari ridho Allah. Wonten hadis menika disebutaken sungguhnya Allah itu tidak menerima suatu amalan kecuali amalan itu dilakukan kholison wa betughiya bihi wajhuhu, ditindakan kanthi mana ingkang ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Niki syarat nomor kali utawi prinsip yang kedua. Nah tentu Bapak Ibu, untuk menjadi ikhlas ini harus terus dibangun di dalam hati. Dibangun dan selalu diupdate. Nah, istilah saya diupdate. Selalu diupdate napa? Disegarkan, diperbaharui. Sebab setan itu ngerti Bapak Ibu. Ngerti setan itu. Yang membuat orang amalnya itu enggak diterima Allah kalau tidak ikhlas. Maka setan itu berusaha menggoda supados menawi kita beramal menika mboten ikhlas. Ning krana menungso. Mengharapkan dipuji tiang, mengharapkan disanjung tiang, mengharapkan dialem tiang. Niku maka harus selalu kita update hati kita ini. Setiap kita mau beramal itu yang kita ingat hanya Allah. Jangan ingat pada manusia. Kalau ingat pada manusia baca istighfar, kembali lagi ingat pada Allah. Supados ingkang kita tindakan menika dados amal soleh. Menika berlaku kangge napa kemawon. Mau ke masjid, mau sholat, bahkan mau sedekah. Mau sedekah begini yang diingat harus Allah. Jangan mengingat manusia. Yang diingat harus Allah. Termasuk mubalek ngoten. Dan mubalek itu termasuk godaannya gede banget, Pak. Mubalek niku nek mboten hati-hati sing diingat manusia. Engko aku ceramah ben disenengi tiyang. Aku ceramah engko ben do napa niku? Do seneng. Ben mubalek itu berat, Pak, tantangannya. Kalau ceramah yang diingat manusia itu mboten ikhlas. Berarti dia pengen ridhone tiyang. Nah, kangge ngecek keikhlasan kita itu ada dua alat untuk mengecek. Yang pertama adalah waktu dipuji dan yang kedua waktu dicela. Menawi dipuji lan dicela menika mboten mempengaruhi itu ikhlas kita. Berarti yang ikhlas niku mboten terpengaruh kalian pujian dan celaan. Kosok wangsulipun tiyang mboten ikhlas itu mudah terpengaruh kalau ada pujian, ada celaan, Pak. Kalau dipuji mongkok. Itu tondo-tondo. Itu kembali ke diri sendiri aja, Pak. Mboten usah nilai tiyang. Lajeng wonten sing nyelo kok terus nglokro, mutung. Ah, ini. Tanda-tanda nek kita niki kurang ikhlas. Kalau kita masih sering
terpengaruh kali pujian dan celaan, itu menunjukkan keikhlasan kita menika perlu dibangun dan perlu segera disegarkan niku wau. Nah, padahal amal menika dados amal soleh yang diridhoi Allah menawi dasaripun menika ikhlas. Menika nembe kali rumiyin nggih. Besok akan saya teruskan lagi supaya kita menjadi orang yang as-sholihin wah Bapak Ibu. Di sisa-sisa umur kita ini kita senantiasa melakukan amal soleh. Di samping kita berdoa kepada Allah niku wau. Wa an a'mala sholihan tardahu. Itu kan mohon Pak. Yang kedua, kita berusaha memahami supaya kita bisa berikhtiar untuk bisa melakukan amal soleh menika. Mila kudu ngerti pedomane amal soleh niku napa. Prinsip-prinsipnya itu apa. Jadi kita mohon pada Allah agar ditolong, kita sendiri juga berusaha. Kita berupaya berikhtiar sekuat-kuatnya lah. Soal di tengah-tengah kok masih riya, istighfar. Nanti masih ada tobatnya Pak. Nanti yang keempat kan bertobat Pak. Masih ada. Jadi karena ikhlas itu memang enggak gampang Pak. Tapi tetap kita harus berusaha, berjuang. Dalam kita beramal ini bisa ikhlas. Menawi mangke wonten kurang-kurangipun, nanti yang keempat kita selalu mohon ampun kepada Allah. Menjadi orang yang at-taibin, selalu bertobat kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Mangke kita lajengaken malih wonten malam Selasa ingkang badhe datang. Jadi tolong selalu diikuti pengajian menika. Nggih, niki dereng rampung, Pak. Nanti ada 5 kewajiban yang harus kita pahami sehingga kita saestu saged nindakaken gangsal kewajiban menika di samping selalu mohon dumateng Allah. Maka doa tadi itu betul-betul dihafalkan menika. Mari kita ulangi lagi donganipun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Mari kita tutup dengan berdoa dan bersyukur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.